Halo teman-teman, sorry, menunggu ya. Ya semuanya bisa on cam. Bisa on cam. Nah, ini ada Nadia. Kita ketemu di dua kelas sudah tuh. Makanya aku lihat di platform seperti tidak asing ya dengan nama ini. Coba ada yang ngomong dong guys, satu dong. Mau dengerin dulu ngetes apa ini headset. Lagi di luar, so. Lihat, sebab kebanyakan. Oke. Suaraku jelas ya? Aku di luar soalnya. Agak Iya, takut. kelas. Iya, Kak. Oke. Ini di sini ada berapa orang? Lima ya. Aku bentar lihat dulu. Di sini seharusnya ada berapa orang? Hari Kamis. Sorry banget guys, aku barusan ketemu orang, masih belum selesai sih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Wah, 8 orang, tapi masih masuk 5 orang. Loh, apa Fauzan? Wih, spam ini. Saya cuma copy paste aja sampai 13.000 tiga Oke, belas oke. ribu kata. Pas semua. Oke. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Loh, Fauzan udah pernah les ya? Lulusan dari kelas apa, Fauzan? eh Coding yang di algoritma, Roblox, matematika. Oh, sekarang lagi matematika ya? Anu, tahun lalu sekarang. Oh, sekarang cuma cuma AI Ah, aja. ya, Ya. non AI. Ya. Oke, teman-teman. Ini siapa yang belum masuk ya? Setelah ini sudah lulus. Oh ya, udah lulus yang apa? Matnya udah lulus matematikanya. Sudah. Oke. Bentar. Oke, pertama-tama kita bakal perkenalan dulu. Bentar ya. Oke. Nah, ini kalau kalian Fauzan udah di kelas Python ya, di kelas Python terus sudah di kelas matematika. Nanti di kelas ini pasti lebih gampang nih. Terus Nadia sama Nadine juga di. Kamu kelas satunya apa ya? Nadian sama Nadine ini ya? Python juga ya? Apa? Iya, Python. Ya. Oh iya, wes. Ini di sana kamu pusing, di sini bersenang-senang kita. Ini kelasnya asik ini kelasnya, nggak kayak Python ya. Ya sebenarnya Python asik sih, cuma kalau dari segi kesetresan itu ya Python 10 ini 5 lah. Jauh jauh lebih gampang lah di sini. Jadi kita di sini tuh nanti bakal bikin game-game gitu guys. Nah, sebelumnya perkenalkan, namaku tak ganti dulu namanya. Nah, itu namaku Ardi Zahirul. Kalian bisa panggil aku Kak Ardi. Ya. Jadi aku di sini yang bakal mengisi kelas ini sampai semoga sampai lulus, sampai kalian selesai di materi AI. Nah, jadi ya itu ya. Jadi di kelas AI ini kita bakal banyak bikin game sesungguhnya. Bikin game yang dimana kita bikinnya itu pakai AI. Tuh. Jadi di sini kita sebenarnya belajarnya bukan membuat AI, tapi menggunakan AI. Itu ya. Jadi kalau kalian pikir ini pusing, sorry ada orang guys. Sampai mana tadi? Oh ya, kalau kalian di sini berpikir bakal pusing sebenarnya nggak juga gitu ya. Karena di sini kita belajar gimana caranya kita menggunakan AI, bukan hanya menggunakan ya, tapi bagaimana kita bisa menggunakan dan bertanggung jawab ketika kita memerlukan AI gitu. Nah, sebelum masuk ke materinya, karena ini masih 5 orang, mungkin kita bakal perkenalan dulu dari di sini yang ini
paling atas di sini Soal. Nadia. Boleh deh dari Nadia dulu. Ah, perkenalan, perkenalkan nama saya Nadia. Nadia Nanda Huda, bisa dipanggil Nadia atau Nana. Saya dari Sorong. eh apa lagi ya? Kelas. Oh, aku kelas 9. SMP ya. Iya. Oke, yang bawahnya Fauzan. Fauzan, silakan perkenalan Fauzan. Halo, nama saya Muhammad Fauzan Akhyar, bisa dipanggil Fauzan, dari Kaltim, kelas 4, umur 10, itu, Kelas 4 SD. SD. Oh iya iya. 4. Wih, kelas 4 udah lulus Python. Python atau VB atau Scratch? Fauzan. Anu, Scratch ya? algoritma itu kayak scratch-scratch gitulah. Oh ya, Scratch VB berarti VB. Ya, Oke, oke. Oke, tapi kamu itu yang mana ya? oke, selanjutnya Nadine. Perkenalkan, saya Nadine Ananda Huda dari Sorong, Papua Barat, kelas 9. Kelas 9 sama sama Nadia. Iya. Oke, lanjut ke Lois. Siapa nih? Panggilannya siapa nih? Halo, perkenalkan nama saya Luis Valerio Emmanuel, bisa dipanggil Luis, Oh, Lois. Oke. Kelas berapa, Lois? 7 SMP, Pak. Kelas 7 SMP. Oke. Asalnya Dari dari mana? Balikpapan, Woi, Balikpapan. Balikpapan. Oke. Jauh-jauh ya di kelas ini dari Kalimantan Timur. Tadi kabupatennya di mana, Fauzan? Kota atau kabupaten? Kaltimnya. Kot Linda. Samarinda. Iya. Oh, jauh Samarinda. Terus tadi Louis dari Balikpapan. Terakhir Angelin. Perkenalkan, nama saya Angelin Carissa Halim, bisa dipanggil Angelin. Saya dari Jakarta, kelas 10. Kelas 10. Kelas 10 itu SMA ya? Iya, SMA atau SMK nih Angelin? SMA 1. Oh, SMA. SMA satu ke Jakarta gitu. Wih, keren dong. Oke. Terus apa lagi ya? Udah. Kalau gitu kita masuk ke materi pertama. Sangat gampang. Mana nih? Bentar, guys. Ini aku tadi habis presentasi. Ke Algo. Oh ya, sebelum masuk ke materi ya, aku bakal ajarin kalian gimana caranya masuk ke dalam platform algoritmik. Di sini aku pinjam punya Fauzan ya, dan aku pinjam akunmu ya. Iya. Aku print dulu. Ya, hati sensor kali. Sensor Teman-teman, kali. teman-teman udah pada masuk grup atau belum? Masuk grup WA. Sensor ini arah ini nggak boleh nih. Bahaya ini nih. Eh, Ayo, teman-teman udah pada masuk grup WA atau belum? banyak Kalau koinnya belum, sudah 500. aku kirimkan ke dalam sini ya. Kalau belum ya. Mana tadi? Nah, di situ ada nama dan apa ya? Nama dan password kalian. Nah, silakan kalian masukkan gini ya. Yang di bawah ini silakan di copy, masuk ke sini. Ini dihapus dulu siapa namanya? Fauzan, kita hapusin deh. Nah, silakan kalian masukkan di sini. Nah, Sudah. Bapak ini sih pakai yang ini ya.
Saya kopi. Nah, ini masukin terus berapa tadi? Oke. 28, 20. Nah, kita masuk. Nah, Kan saya dihack. pinjam dulu ya Fauzan ya. 520. Nah, ini Saldo di sini saya banyak. teman-teman di sini ya. Nah, silakan nanti kalian Saldo bisa saya masuk ke banyak. klik ke dalam kursus. Nah, di kursus ini ada di sini mana linknya? Nah, ini terhubung ke pelajaran. Itu untuk kalian masuk ke dalam Zoom, gitu ya. Jadi kalau untuk masuk Zoom bisa langsung lewat sini. Nah, untuk akunnya udah kirim tadi. Kalian bisa dilihat di sini satu. Nah, ini masih angka atau sorry masih angka, masih tanggal. Berarti ini course-nya belum dibuka. Apa maksudnya? Ini adalah pertemuan depan. Ini pertemuan depannya lagi, dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Karena kita masih di pertemuan satu, jadi di sini pertemuan kita. Kalau ini diklik, nah dia hanya ada satu tugas nih. Biasanya ada 2 sampai 3 tugas per hari. Nah, itu yang perlu dan harus kalian kerjakan. Ya, tugasnya harus dikerjakan ya teman-teman ya. Oke, sampai situ dulu ada pertanyaan. Gak ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, daftar kita keluarin dulu. Oke, terima kasih Pak Ujan. Ya udah aku keluarin nih. Oke, loh mana tadi? Nah, di materi pertama, perkenalan. Tapi karena kita udah perkenalan, kita lanjutkan aja. Skip. Nah, ini peraturan dulu. Peraturan komunikasi di dalam pelajaran ini. Yang pertama, ada satu mikrofon. Apa maksudnya? Jadi maksudnya adalah ketika ada orang yang sedang ngomong, entah itu nanti aku atau teman kalian yang lagi ngomong, silakan teman-teman dihargai supaya dia menyelesaikan dulu ngomongnya, baru kalau kalian ada interupsi bisa on mic gitu ya. Aku nggak membatasi kalian untuk ngomong, tapi tolong hargai yang sedang bicara. Gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau nanti ada sesi-sesi game, sebenarnya kan kita ada kelas nih, tapi nanti kalau aku lihat kalian udah bosen, nanti aku bakal adain game guys di kelas. Nah, ketika kalian main game boleh rame kita, gitu ya. Tapi kalau pas pelajaran kita harus fokus. Yang kedua ada angkat tangan. Sebenarnya aku nggak perlu angkat tangan ya, kadang karena nggak kebaca kalau angkat tangan. Tapi silakan angkat tangan dulu kalau mau tanya. Kalau misalkan aku nggak respon, kalian bisa langsung on mic aja nggak apa-apa. Gitu ya. Langsung on mic, "Kak, aku mau tanya." Gitu. Yang ketiga ada waktu. Waktunya adalah dalam setiap kali pertemuan ada 1,5 jam. Gimana sih kok 1,5? Ya benar. Atau 90 menit, 1,5 jam ya. Ketika kita mulai jam 4 sore, kita bakal selesai di jam setengah 6. Tuh. Lalu berurutan dan saling membantu. Jadi kalian di sini adalah teman kelompok belajar ya, bukan musuh ya. Jadi ketika teman kalian merasa kesulitan, kalian boleh banget untuk saling membantu. Tuh teman-teman. Oke. Nah, tentang apa proses ini? Dalam pelajaran kita akan menikmati penggunaan AI dalam berbagai cara yang menarik, terkadang bahkan tidak terduga. Kita akan menjelajahi bagaimana AI dapat menulis cerita, membantu pekerjaan rumah, menggambar gambar yang keren, mengubah musik dan menghasilkan suara, mengedit, bahkan membuat video. Nah, tujuan di kursus ini adalah untuk mempelajari cara menggunakan jaringan saraf untuk menyelesaikan tugas-tugas kreatif sehari-hari dan edukatif. Yang perlu
pahami di sini adalah mempelajari cara menggunakan jaringan saraf atau AI ya. Jadi bukan mempelajari cara membuat, tapi cara menggunakan. Gitu. Oke, kita akan menemukan kemampuan jaringan generatif, mempelajari teknik dorongan tingkat lanjut, dan mempelajari cara mempraktikannya. Kita nanti bakal membuat permainan teks. Ya, ini adalah tugas yang pertama. Terus kita akan belajar cara menghasilkan suara, gambar, kode, video, dan banyak lagi lah. Terakhir, kita akan belajar cara menyelesaikan tugas sehari-hari dan tugas edukatif menggunakan AI. Nah, pembahasan selanjutnya itu, apa itu kecerdasan buatan? Coba teman-teman, silakan on mic. Jelaskan apa itu kecerdasan buatan dalam 1 sampai 2 kata. Apa? Kecerdasan buatan. Dalam 1 sampai 2 kata. Ayo guys, on mic nggak apa-apa. Apa itu kecerdasan buatan menurut kalian? Halo, halo. Dari Luis deh, Luis, boleh. Menurut kamu apa itu kecerdasan buatan, Luis? Kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Oke, oke. Oke, ada lagi. Ini apa nih? Tak tahu. Tapi udah pernah dengar atau belum? Fauzan, AI pernah dengar belum AI? Pernah, tapi kalau jelaskan apa itu kecerdasan buatan belum pernah dengar. Ya udah, jangan kecerdasan dah. AI deh, AI deh. Apa AI itu apa menurut kamu? Halo? Apa? Bingung juga. Bingung juga. Contohnya AI. Contoh AI apa? Tahu nggak? Nggak tahu juga. Contohnya ChatGPT tahu. Benar ChatGPT. Keren, keren. Kelas 4 SD udah tahu ChatGPT ya. Keren, keren. Ya, itu benar Fauzan. Jadi, salah satu contoh dari kecerdasan buatan itu adalah ChatGPT. Nah, ada smart speaker, robot, chatbot, ini logo ChatGPT ya. NPC in video games. Nah, AI adalah sistem yang mampu melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Ya, juga nih, AI adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang dapat melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Bisa ngebayangin nggak maksudnya? Jadi dia itu adalah sistem yang bisa melakukan tugas dengan adanya kecerdasan manusia. Gitu. Jadi dia menirukan kecerdasan manusia untuk melakukan sesuatu. Gitu. Nah, tugas yang memerlukan kecerdasan manusia mungkin termasuk pembelajaran berdasarkan pengalaman, pemahaman bahasa alami, pengenalan pola, pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, AI memungkinkan komputer untuk meniru aspek tertentu dari kecerdasan manusia untuk memecahkan masalah dan meningkatkan efisiensi di berbagai bidang. Aduh, bentar teman. Aku lihat. Oke, aman ya. Oke. Nah, masalah seperti itu dapat muncul di bidang apa saja. Yang pertama ada contohnya yaitu autopilot di mobil. Data dari kamera, sensor, dan detektor selama uji berkendara dianalisis dan diubah menjadi urutan tindakan berdasarkan situasi terkini selama beberapa detik ke depan. Contohnya seperti ini. Ini ada di depan, dia mendeteksi adanya mobil-mobil, ada orang, ada lampu merah, gitu ya. Nah, itu dianalisis oleh sistem dan dia memberikan instruksi. Nah, masalah seperti itu juga bisa hadir di media sosial. Siapa yang di sini main Instagram? Ada nggak yang nggak main Instagram? Iya, nggak baik. Faizan nggak main.
Nggak main. WhatsApp, ada WhatsApp, Fauzan? Nggak main. Nggak ada WhatsApp. Nggak main YouTube. YouTube boleh, YouTube. Pasti tahu lah kalau YouTube ya. Ada Facebook juga, ada TikTok. Nah, itu di dalamnya sebenarnya ada AI yang ditanam juga. Apa? Yaitu data aktivitas pengguna dianalisis dan diubah menjadi pilihan konten untuk rekomendasi. Konten yang melanggar aturan di jaring sosial dianalisis dan diubah menjadi alat yang memungkinkan kamu mengevaluasi publikasi untuk mengetahui pelanggaran. Nah, yang ketiga ada obat. Nah, gambar sinar X dianalisis dan diubah menjadi alat yang membantu dokter membuat diagnosis yang tepat atau menemukan faktor yang kompleks. Nah, kamu bisa terus berjalan selamanya. Kecerdasan buatan atau AI tidak terbatas pada penggunaan ChatGPT, ya, bukan Google. Faktanya, ini adalah alat hebat yang dapat memecahkan berbagai masalah, mulai dari membantu pekerjaan rumah hingga menyelamatkan nyawa dan meluncurkan roket keluar angkasa. Jadi, di hari ini kita bakal mencari tahu apa itu jaringan saraf dan bagaimana ia menciptakan hal-hal baru dan apa yang dibaliknya. Lalu kita akan menemukan tempat-tempat di mana kamu pasti pernah menemukan jaringan saraf tetapi tidak menyadarinya. Mari berkenalan dengan ChatGPT dan menggunakannya untuk memecahkan berbagai masalah. Yang terakhir, kita akan belajar cara mengatakan intelijen dari data dalam bahasa Mandarin. Nah, di sini ada satu mata. Nah, apa yang ditampilkan pada slide dan bagaimana kamu memahaminya? Coba, yang bagian kiri, gambar apa? Anjing. Gambar anjing. Oke, benar. Yang kanan gambar apa, teman-teman? Kucing. Gambar kucing. Oke. Gimana kalian bisa tahu kalau itu anjing dan kucing? Karena ada Dari beberapa sesuatu bentuknya. yang sama. Dan bentuknya sama. Oke. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa kamu bisa tahu itu karena kamu udah pernah melihatnya. Dan kamu udah menanam itu dalam otak kalian. Jadi kalian tahu kalau itu adalah kucing. Walaupun dia hanyalah siluet. Nah, jadi kita sebenarnya membuat asumsi tentang objek baru berdasarkan contoh yang kita ketahui. Setiap objek setiap objek dapat dikarakterisasikan berdasarkan pola elemen yang berulang. Ada proporsi tubuhnya, maksudnya bentuk tubuhnya, terus bentuk mulutnya gitu ya. Kalau tadi, kalau kita lihat di sini tadi ya, nah ini kan kelihatan anjing karena ada moncongnya ini kayak anjing ya. Kalau kucing kita bisa lihat dari bentuk tubuhnya, terus ada ininya ya, kupingnya ya. Jadi otak kita yang terdiri dari neuron membantu kita memahami objek. Neuron menerima, memproses dan menyimpan dan mengirimkan informasi tentang dunia di sekitar kita. Kita punya 5 indera, pengecap, melihat, peraba, pendengar, dan pencium. Bersama kita bisa menyimpan di dalam otak kita. Nah, jaringan saraf adalah salah satu cara membangun kecerdasan buatan yang terinspirasi oleh otak. Karena strukturnya, ia mampu mengamati banyak objek dan menemukan pola di dalamnya, sehingga dapat belajar. Nah, tidak seperti manusia, jaringan saraf membutuhkan banyak contoh dan pelatihan untuk membuat tebakan akurat tentang hewan di sebelah kiri. Jadi dia sebenarnya kita harus kasih yang namanya data training supaya dia bisa belajar dan dia memproses lalu dia menebak. Kita bisa contohkan di sini ya. Nah, jadi algoritma itu dia membuat dataset. Dataset adalah kumpulan data untuk melatih jaringan saraf. Jadi kumpulan data. Lalu ada algoritma pembelajaran. Data tersebut tidak hanya berisi gambar, tetapi juga jawabannya apa yang digambarkannya. Nah, setelah dataset itu didapatkan dan AI-nya dipelajari menggunakan algoritma, lalu sebuah model mampu membuat perkiraan.
Nah, untuk membuat contoh, kita bisa bermain game. Silakan kalian masuk ke dalam. Langsung. Terus let's draw. Nah, di situ cara mainnya adalah di sini ada ini apa ini dishwasher. Nah, silakan kalian menggambar se, semirip mungkin dengan dishwasher itu sampai dia menebak angka huruf yang benar. Oke. Coba dimainkan. I see street light, or toe, or rainbow, or nail. I see wishbone, or squiggle. Sorry, I couldn't guess it. I see finger. Coba dimainin guys sampai benar kata-katanya. I see nail, or foam finger, or baseball bat, or toothbrush. I see bat. Sorry, I couldn't guess it. Maksudnya gimana ini sih mainnya? Kan ada kata-katanya tuh. Itu kamu tebak, Ya. kamu gambar dari kata-kata itu sampai dia bisa menemukan kata yang tepat dari gambar itu. Oke, udah semuanya. Ada yang berhasil? Nih, contohnya gini nih. Lihat ke siapa ya buat lengkap. Kita bisa. Ya berhasil. Tadi ada yang berhasil gitu. Jadi dia itu sebenarnya belajar dari beberapa gambar yang udah kita masukkan sebelumnya. Oke, kita ringkas saja hasil sementara yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada AI. Jadi AI adalah serangkaian teknologi untuk memecahkan masalah intelektual. Nah, jaringan saraf buatan adalah teknologi AI yang menirukan fungsi otak manusia. Lalu ada dataset adalah serangkaian data terorganisasi yang digunakan untuk melatih jaringan saraf terlebih dahulu dan kemudian diperbarui dengan data baru. Ya. Oke. Selanjutnya, jaringan saraf buatan ada di mana-mana. Nah, kamu sudah memanfaatkan jaringan saraf tanpa perlu memikirkannya. Mari kita definisikan apa itu dataset dan prediction. Nah, tadi kan kita tahu ya, ada 3 struktur utama di dalam jaringan saraf. Yang pertama adalah dataset. Yang kedua adalah algoritma training atau apa? Tadi apa namanya? Algoritma pembelajaran. Kita pakai bahasa Indonesia ya. Training algorithm. Kumpulan data, algoritma pembelajaran, dan prediksi. Nah, kita coba tebak di mana letak data training, terus algoritmanya di mana, sama prediksinya di mana. Nah, contohnya dari Netflix. Datasetnya itu di mana teman-teman kira-kira? Ada yang tahu nggak? Oke, datasetnya dari Netflix adalah daftar film yang ditonton beserta kategorinya. Prediksinya adalah film pada halaman utama yang biasanya ditonton pengguna. Jadi maksudnya apa? Dataset adalah film-film yang udah kita tonton. Prediksinya yaitu rekomendasi film yang mungkin kita bakal suka. Berdasarkan apa? Berdasarkan kategorinya,
Dia kategorinya apa? Horror, romance, action, dan betul-betul lah ya. Yang kedua ada Spotify. Coba ada yang tahu? Prediction itu prediksi. Nggak tahu. Prediksi itu adalah kira-kira apa nih ke depannya gitu. Oh, Oke. Yang kedua ada Spotify, teman-teman. Kira-kira datasetnya apa? Ada yang tahu dataset dari Spotify? Kalau nggak ada, aku tunjuk. Tadi udah lebih. Angelin. Halo Angelin. Halo Angelin. Ya. Nah, tes. Nah, kira-kira dataset dari Spotify itu apa? Kalau Netflix tadi, kan datasetnya adalah daftar film yang ditonton, yang udah kita tonton. Kalau Spotify, kira-kira datasetnya apa? Playlist. Oke, benar, playlist. Boleh dari playlist ataupun lagu-lagu yang udah kita denger gitu ya. Nah, itu adalah maksudnya. Kalau predictionnya, apa kira-kira teman-teman? Prediksinya apa? Dari data-data yang udah kita kumpulkan tadi, kira-kira menghasilkan prediksi berbentuk apa dia? Prediksinya. Oke, jadi prediksinya adalah saran untuk saran lagu untuk kita dengarkan ya, yang kemungkinan besar dia genrenya sama dengan dataset atau track yang udah kita dengarkan. Nah, di Instagram atau Uber Eats, mungkin di Gojek ya sekarang ya, GoFood. Dan di YouTube itu juga ada hal-hal seperti itu. Tuh. Oke, selanjutnya ada jaringan saraf generatif. Bentar guys, oke. Keren banget, aku mau buka jaket dulu ya. Nah, jaringan saraf generatif. Nah, bagaimana menurut kamu seseorang menciptakan sesuatu yang baru? Salah satu cara untuk menciptakan sesuatu yang baru adalah dengan mensintesiskan bagian-bagian dari yang sudah dikenal. Nah, apa itu mensintesiskan? Sintesis adalah proses menggabungkan berbagai hal yang sebelumnya berbeda menjadi satu kesatuan. Maksudnya apa nih? Ini contohnya. Ini sini ada anime yang namanya My Neighbor Totoro, dan ada game yaitu gaya seni pixel 8 bit seperti ini. Digabungkan maka menjadi seperti ini. Dari gambar seperti ini digabungkan dengan kotak-kotak. seperti ini jadi seperti ini. Gitu ya teman-teman. Paham ya? Ini adalah proses mensintesiskan. Sebenarnya AI itu seperti itu cara kerjanya. Jaringan generatif adalah jaringan saraf yang menciptakan konten baru. AI generatif adalah jaringan kecerdasan buatan yang dapat mensintesiskan pengetahuan dan menciptakan konten baru, seperti gambar, teks, musik, rekomendasi produk, dan banyak lagi, berdasarkan pola dan data yang telah dipelajari. Jadi maksudnya, di sini kan menciptakan konten baru, tapi baru di sini bukan benar-benar baru, tetapi dia kalau kita ngomongnya mungkin modifikasi ya, gitu. Jadi bukan baru, tapi dia memodifikasi dari dari model-model yang udah ada. Ya kayak gini contohnya tadi. Ini kita udah tahu seperti ini, jadilah seperti ini. Itu kan dimodifikasi namanya. Nah, contoh AI generatif adalah model bahasa besar atau MBB. MBB adalah model jaringan saraf yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Kumpulan data apa yang digunakan untuk melatih jenis jaringan saraf buatan ini dan apa prediksinya? Model bahasa besar dilatih
pada sekumpulan besar teks dari internet. Jadi, dia sangat besar karena internet itu sangat luas. Jadi, jaringan saraf buatan mencari pola pada teks kombinasi kata yang berulang. Berdasarkan data ini, ia belajar memprediksi urutan kata. Contohnya seperti ini. Warna langit adalah dia mencari di internet apa itu warna langit, warna langit, warna langit, warna langit. Sampai dia bisa menyimpulkan bahwa 91% data di internet warna langit adalah biru. Karena ini adalah angka yang sangat telak, mutlak ya. 91% itu mutlak ya, karena sisanya cuma 9%. Mengatakan bahwa langit itu biru, maka dia memprediksi bahwa warna langit itu adalah biru. Nah, mari kita cari periksa kinerja MBP menggunakan mesin pencari sebagai contoh. Nah, coba kalian masukkan kata-kata Google apa yang dapat mesin pencari semuanya. Contohnya seperti ini. How to create. Ketika kita mengetikkan how to create, dia bakal memberikan saran-saran yang paling banyak dicari. Kalau ada orang ngetik how to create, orang-orang tuh pada ngetik apa sih gitu. Nah, dari situ dia bakal memberikan saran. Ternyata yang paling gede itu adalah how to create virtual environment and Python. Di bawahnya ada requirements.txt Python. Terus SSH key for GitHub. File in Linux gitu ya. Itu adalah contohnya. Nah, skema umum operasi jaringan generatif, proses pembelajaran. Model AI generatif dilatih pada sejumlah data besar. Jaringan saraf teks mungkin memerlukan ribuan dan jutaan unit informasi teks. Membangun koneksi. Selama pelatihan, model menemukan koneksi, ketergantungan, dan pola dalam data. Dalam pembuatan teks, hubungan tersebut dapat berupa sintaksis bahasa, tata bahasa, semantik, serta makna kata dan kalimat. Lalu menghasilkan hasil. Model sekarang mampu menghasilkan data baru berdasarkan pengetahuan yang diperoleh. Model teks generatif akan merespon kalimat dari perintah mengikuti gaya dan konteks yang dijelaskan secara langsung dan tidak langsung dalam perintah tersebut. Di sini adalah contohnya adalah ChatGPT. ChatGPT adalah contoh MBP generatif. Pada modul pertama ini berisi 4 sampai 5 modul ya. Pelajaran. Kita bakal mempelajari ChatGPT. Nah, jadi kita bakal mempelajari pengoperasian jaringan saraf generatif berbasis teks menggunakan ChatGPT. Gitu. Oke, sampai sini dulu kita istirahat teman-teman selama 10 menit, berarti sampai jam 5 ya. Setelah itu kita istirahat. Oh, sorry, kita istirahat 5 menit aja. Sampai jam 4 lebih 55. Oke, silahkan minum-minum dulu, boleh.
Halo guys. Yes. Balik lagi yuk. On cam lagi semuanya. Pas banget kita istirahat, tamuku pulang. Tadi masih ada tamu guys. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini siapa yang belum pernah pakai ChatGPT? Saya beberapa kali sudah, tapi kalau mengedit kode, mengedit kode, menulis proses dan puisi, membuat kartu pos dan ucapan selamat. Melanjutkan percakapan pernah sih sekali doang, beberapa kali lah. Ya, pernah ya. Intinya Bener pernah ya. pernah. Semuanya pernah berarti ya. Setidaknya pernah aja. Entah apa itu, apapun itu yang kalian kerjakan, yang penting pernah kan. Berarti kalian sudah punya akun. Nah, biasakan kalian memasukkan akun. Mana nih? Bentar. Kok gini sih tampilannya? Berubah ya? Biasanya di sini akun deh kayaknya. Memang Emang gini ya? Hah? Emang gini ya? Oke, oke, oke. Nah, di sini ada banyak ini. Ini adalah aib ya biasanya. Nggak guys, di sini kebanyakan itu kerjaanku. Nah, jadi enaknya kalian kalau punya akun, history chatnya bakal kesimpan. Bahkan bisa dipin seperti ini. Nah, ini adalah contoh kerjaanku guys. Aku kerja pakai AI. Jadi untuk meminimalisir karyawan, lah, like, nge-freeze, ya nge-freeze guys. Oke, biar bahasa Indonesia gimana? biar bahasa Indonesia. Kayaknya di sini ada kayak peraturan. Ini ChatGPT ku nge-lag guys. Nah. Kenapa ya? Emang lama. Gak tahu nih. Nah, kan? Nah, apanya yang bahasa Indonesia maksudnya, Fauza? Bahasa Indonesia itu saya bahasa Inggris nih. Ininya ya? Ininya Iya, maksudnya? ChatGPT-nya. Itu dari web Chrome-nya Bukan. kalau nggak salah. Dari Chrome-nya. Harusnya sih dari Chrome-nya. Coba di sini ada nggak pengaturan bahasa? Oh, ini loh bahasa ini. Di pengaturan masuk bahasa di Indonesia. Nah, dia pakai bahasa Indonesia. Apa di mana? Di sini Di klik mana? klik di bawah ini. Bawah mana? Ini loh. Bentar. Terus pengaturan. Terus bahasa Indonesia. Oke, itu nanti dulu aja Fauzan. Kita masuk ke materi dulu. Nah, karena kalian udah tahu, kita langsung aja masuk ke dalam tugasnya. Di dalam tugas ini, kalian bisa mengerjakan ada berapa tugas di sini? 6 sampai 7 lah. Oh, ada 4 doang ternyata. Di sini bisa kalian baca dulu tugasnya di sini. Nah, buat cerita dari emoji dan kirimkan ke level ini. Ini latihannya nih. Latihan 1. Ngobrol dengan ChatGPT. Masuk dan ajukan pertanyaan apapun. Minta seseorang menceritakan lelucon. Misalkan, merekomendasikan film, menceritakan biografi. Nah, ini terserah kalian, coba aja chat aja. Yang kedua, ada namanya emoji story challenge. Nah, gunakan ChatGPT untuk membuat cerita menggunakan emoji. Silakan kalian kirimkan 4 sampai 5 emoji aja ke ChatGPT dan minta untuk membuat cerita berdasarkan emoji tersebut. Misalnya nih, nah, seperti ini. Lalu edit ceritanya sendiri atau gunakan ChatGPT. Seperti ini. Bentar. Aku contohin ya. Buatkan
Pelajaran apa emoji? Emoji. Salah. Buatkan cerita dari emoji. Nah, ini udah ya. Nah, dari sini, ketika udah di sini, kamu baca dulu. Ada sebuah sebelah bawah, kamu baca, terus kamu copy. Copy, Udah bikin copy, terus paste. Kalau udah dikirim. Kalau udah dikirim, silakan dicentang. Di sini ada warna hijau. Nah, teman-teman, ketika kalian mengerjakan soal, pastikan di soal ini, di atas ya, di nomor, di sini. Tuh, di sini. Nah, itu berwarna kuning atau hijau. Ya. Kalau belum berwarna kuning atau hijau atau merah, berarti kalian dianggap belum mengerjakan. Jadi pastikan ini boleh dicentang di sini atau di sini nanti ada centangnya. Gitu ya. Silakan dicentang. Di sini bisa dibuka tutup. Oke, caranya gimana? Bikin ini. bikin emojinya. Iya. Ini Nah. nggak tahu lihat. Emojinya gini caranya. Kamu ngechat di Zoom. Nah, itu kan ada emoji tuh di Zoom. Di chat Zoom. Nah, terus kamu nanti copy paste dari chat Zoom aja. Oh, oke. Oke, untuk mengerjakan silakan kalian sambil share screen ya teman-teman ya. Semuanya bisa share screen untuk mengerjakan. Sekarang. Iya, sekarang. Kak, izin tanya, Ya, kok ini aku gagal masuk ya? bentar. Akunnya bener nggak? Bener. Coba. Share screen semuanya aja dulu. Hotdog ayam. Oke. Oh, ada strip AI-nya. Oh, belum ada strip AI. Aduh. Nadia 8, strip AI. Hantu ya itu ya? Ya, makasih Kak. Oke. Hotdog. Apa itu? Luar dua itu apa? Bebas, kamu bebas. Emojinya bebas. Nggak harus sama. Masuk sini. Oh, terserah. Ayam. Kopi. Ini nanti langsung dimasukin aja. Ya, benar. Dimasukin aja. Di nomor 1. Terserah gambarnya. Iya.
Nomornya terserah. Enggak, bukan gitu. Kamu Eh, tulis buatkan cerita dari emoji ini gitu. Hah? Buatkan Gimana? cerita dari emoji ini. Itu klik kanan, copy. Sip. Baru itu begini. Kak, kok punyaku masuk di Python ya? Mana coba, Nadine? Kamu belum share screen. Udah kuning saya. Kalau Oke, kuning artinya apa? kalau udah kuning artinya kamu sudah menyelesaikan. Berarti kamu bisa lanjut ke nomor selanjutnya. Eh, Coba, coba. Kamu logout lagi, Nadine. Nah, akun kamu itu ada slash, kok slash sih? Strip AI, strip AI, strip Nadine, Coba bikin 5, strip AI. AI-nya kecil. pulau. Makan hotdog. Makan ayam. Nggak ada. Setan. Jadi api. Oke, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Luis sudah selesai aja, Luis. Tek, emoji ini. Kopi. Paste. Lihat awal yang tadi. Siap. Dan emoji. Ya. Lah, Dua kota misterius ada satu ceria yang terkenal terkenal karena selalu tertawa. Bukan menakuti seorang. Suatu hari dia menemukan pesta makanan dengan hotdog dan ayam panggang yang lezat. Nah, dia sadari pesta itu adalah milik raja makan yang harus musuh tapi iblis nakal merasa api. Semua. apa ceritanya, Fauzan? Seru, seru, seru. Seru ya? Bu- Angelin gimana bisa, Angelin?
Halo Angelin, Coba ceritain cerita hantu. bisa? Oke, udah ya. Tinggal dikumpulin aja. Di centang yang warna hijau di atas nih. Yes, benar. Nah, itu udah warna kuning kan? Berarti udah selesai. Tinggal dilanjutin ke soal-soal selanjutnya. Sampai selesai ya teman-teman ya ngerjainnya ya. Oh, sampai selesai. Ya, bisa Oh, udah itu. langsung sampai setelahnya. Nah, itu diselesaikan sampai Masih cukup menarik ya, sedang-sedang lah ya. sedang-sedang. Kenapa kok sedang-sedang? Ya masih kan baru awal, belum Baru yang besar awal. gitu nah. Oke. Ya, jadi masih apa dulu masih setengah-setengah. Masih setengah-setengah, belum tahu kelanjutannya gimana. Jelas. Jelas. Pasti oke ya lah. Aja. Nah, ini dia. Apa tuh? Kuning semua dong. Udah selesai? Tadi Oke. udah. Hmm. Siapa yang belum selesai, teman-teman? Udah selesai semua nih. Tinggal siapa ini? Tapi. Star. Nah, dia bisa diselesaikan sampai akhir ya. Iya. Ini Tenang, dia. tenang aja. Masih panjang waktunya. Organisasi. Hmm. Aku jawab 1, 2. Nah, Oke, aku lihat udah semua ini ya. Udah selesai semua ya. Kenapa emang masih materi pertama, kita masih dikit banget materinya, teman-teman. Tapi keren banget kalian bisa menyelesaikan tugas dengan cepat. Gimana? Seru nggak guys materi AI? bagus, bagus, bagus. Seru. Seru. Daripada Python gimana? Ah, biasa seru ini mah. Seru ini, seru ini. Duh, tapi kalau Scratch kan seru juga Fauzan. Kalau Scratch.
Iya sih. Ya, Tapi misis. aku juga ngajar Scratch. Kok kamu nggak di kelasku sih, Dan? Aku juga ngajar Scratch. Aku ngajar Scratch hari apa ya? Weekend juga sih. Berapa ya? Berarti Nadia sama Nadine lesnya 2 kali ya? Kamis sama Minggu ya? Iya. Iya. Oke, oke, oke. Nah, untuk pertemuan depan, kita bakal masih sama, belajar ChatGPT, tapi dengan tugas-tugas yang lebih kompleks dari hari ini. Hari ini kan kita masih ngerjain, cuma suruh bikin satu soal aja ya, untuk bikin emoji aja ya. Nah, kira-kira di sini siapa yang udah sering pakai ChatGPT, guys? Yang benar-benar kalian gunakan ChatGPT untuk apa? Gitu. Kita nggak? Paling pembelajaran yang susah kan saya. Apa, Fauzan? Buat nyari soal matematika ya? Aku tutupin ya share screen-nya ya. Iya. Apa? Buat ngerjain soal matematika. Wah, kacau ini. Jangan dong, nanti kamu jadi nggak bisa. Jadi buat teman-teman, Paling kalau yang apa? kayak Jadi sebenarnya AI itu ini teman-teman ya. Jangan dijadikan patokan, jangan pernah berpikir gini. Jangan pernah berpikir ketika kalian tahu ada AI, terus kalian berpikir kalau kayaknya aku nggak perlu belajar deh, karena cari apa-apa gampang dipakai AI gitu ya. Nah itu sangat salah ya. Itu pembelajaran apa? Pemikiran yang sangat salah menurutku. Karena apa? Karena ketika kalian berprinsip seperti itu, yang ada nanti kalian jadi nggak tahu, nggak bisa, gitu ya. Jadi kalian tetap harus belajar, tetap harus eh, benar-benar bisa dulu, baru kalian untuk mengulangi lagi bisa pakai AI. Karena sebenarnya diciptakannya AI itu bukan supaya kalian nggak bisa, tapi supaya kalian tuh belajar hal yang lebih expert dari AI, gitu teman-teman. Ya, untuk mengurangi waktu kalian mencari sesuatu. Gitu. Tapi jangan ketika kalian nggak tahu langsung suruh ngitungin AI gitu, jangan ya. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Kita maju banget, tapi nggak apa-apa ya. Karena materi pertama memang masih sedikit. Minggu depan harusnya udah full nih kita. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini Angelin mana nih wajahnya Angelin nih? Nah, gitu dong. Dilihatin mukanya teman-teman. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan hari ini ya. Jangan lupa minggu depan kita bakal ketemu lagi di jam yang sama, jam 4 sore di hari Kamis. Oke ya, kalau gitu kita ketemu lagi. See you guys.